Fetch API merupakan kasus yang sangat baik untuk menggabungkan apa saja yang sudah kita pelajari sebelumnya. Pada video kali ini, kita akan mencoba untuk mengambil data dari third-party API dan menampilkannya pada aplikasi RIA kita. Untuk third-party API yang kita gunakan, kita menggunakan JSON placeholder. Kita bisa copy dulu URL-nya. Hit third-party API adalah sebuah side effect di dalam komponen kita. Untuk melakukan side effect tersebut, kita akan menggunakan useEffect. React.useEffect. Yang dimana parameter pertamanya adalah sebuah callback function. Di sini, kita bisa melakukan hit third-party API menggunakan API browser yaitu fetch. Kita coba fetch. Kita masukkan URL-nya. Lalu dia akan memberikan sebuah promise, di mana kita memanggil sebuah function lagi, yaitu rest.json, untuk merubah responsnya menjadi JSON. Dan rest.json ini merupakan sebuah promise lagi, maka kita bisa chaining then-nya. Kita dapatkan datanya, lalu kita coba console.log datanya terlebih dahulu. Save. Kita coba jalankan. Nah sekarang, pada konsol kita sudah terdapat 100 data yang berasal dari API JSON placeholder ini. Lalu, untuk menyimpan data ini ke dalam state, kita membutuhkan useState di sini. Kita akan memiliki sebuah state, yaitu data. Lalu kita memiliki sebuah function untuk merubah data tersebut. Kita ambil dari react.useState. Karena data ini asumsi kita adalah sebuah array, default value-nya kita buat dia menjadi empty array. Oke? Lalu ketika promise berhasil, kita akan merubah state data ini dengan data yang didapatkan dari third-party API yang kita sudah panggil. Set data dengan data yang kita punya. Kalau teman-teman bingung dengan penamaan nama variabelnya, mungkin kita bisa ganti nama variabel dengan data API. Di sini kita ganti dengan data API. Agar tidak bingung dengan data yang mana yang diambil. Kita coba save. Jalankan, tidak ada error. Nah lalu, untuk menampilkan state ini yang berupa array ke dalam elemen HTML-nya, kita bisa menggunakan perulangan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kita pindah ke dunia JavaScript, lalu kita ambil variabelnya data.map. Kita dapat callback function-nya. Lalu di sini kita akan return list seperti yang sebelumnya kita udah buat. Kita bikin li. Lalu untuk mengambil datanya, kita ambil dari item.title-nya. Kita bilang di sini item.title. Kita tutup li-nya. Jangan lupa ketika kita membuat li, harus kita bungkus dalam UL-nya. Kita coba save, kita lihat dulu. Nah, listnya sudah muncul. Tetapi ada error nih, error yang sama kayak kemarin. Setiap key-nya harus memiliki unique key-nya. Kalau kita lihat ke API-nya, hal yang unik di setiap datanya adalah ID. Berarti kita bisa definisikan key-nya adalah sebuah ID. Key adalah item.id. Kita coba save. Muncul seperti ini. Ketika kita menghit third-party API seperti ini, lumrahnya juga kita membutuhkan state loading, di mana state itu akan menandakan apakah kita sudah selesai melakukan hit API-nya atau sedang proses untuk mengambil datanya. Kita bisa membuat state untuk loading tersebut, const loading, dan sebuah function untuk merubah loading tersebut. Kita react.useState, default-nya adalah true. Kita asumsikan di awalnya loading-nya adalah true. Nah lalu, kita bisa melakukan sebuah conditional di dalam React ini. Ketika loading-nya adalah true, sama dengan true, maka tanda tanya kita menampilkan sebuah elemen. Misalnya sebuah H2 sedang loading. Lalu, kalau sudah tidak loading, titik 2, kita bisa menampilkan data UL yang kita buat sebelumnya. Kita copy, kita paste ke dalam else-nya. Yang bawahnya kita hapus. Kita coba save, kita lihat ke browsernya. Nah, sekarang tampilannya masih sedang loading. Kenapa? Karena by default, loading kita state-nya masih true. Kita belum merubah loading-nya ini menjadi false. Lalu kapan sebenarnya kita merubahnya dari true menjadi false? Kita akan merubahnya ketika then-nya itu sudah berhasil. Atau datanya sudah berhasil diambil. Kita copy, karena kita butuh lebih dari satu line. Kita butuh kurung kurawal. Di sini kita set datanya, dan juga kita akan merubah status loading-nya dari true menjadi false. Kita coba save. Kita coba refresh. Loading, muncul. Nah, tetapi sekarang, kalau teman-teman lihat ke tab network, API kita dipanggil secara terus-menerus. Ini masih berjalan. Kenapa? Karena seperti yang tadi saya bilang, useEffect akan jalan setiap kali ada perubahan
data. Nah, sekarang kalau kita hanya ingin menjalankan dia satu kali, kita bisa memberikan dependensi array kosong di parameter kedua useEffect ini, menandakan bahwa useEffect ini hanya akan dijalankan satu kali ketika React berhasil merender komponen untuk pertama kalinya. Kita coba save, kita refresh, post kita hanya dipanggil satu kali. Selanjutnya, kita tidak bisa 100% percaya bahwa datanya itu akan selalu ada. Misalnya, kita coba berikan typo pada URL-nya. Kita coba save, kita refresh. Nah, aplikasi kita akan rusak. Di network-nya, dia akan error nih kalau dia menemukan URL yang salah. Kalau kita lihat ke konsol pun ada muncul error seperti ini. Tetapi di halaman kita tidak ada error sama sekali. Biasanya kita pun akan memiliki satu state lagi yang akan menampung error yang terjadi dan akan menampilkan error tersebut ke dalam halaman yang dilihat oleh user. Kita buat satu state lagi, const error. Kita buat set error untuk merubahnya, react.useState. Kita defaultkan dia menjadi null, asumsinya tidak ada error sama sekali. Nah, lalu kapan kita tangkap error dari fetch API-nya? Kita bisa mengambilnya ketika promise-nya ini gagal. Kita bisa dapatkan di .catch-nya. Di sini dia akan menerima satu parameter yaitu errornya. Dan di sini kita bisa melakukan set errornya. Set errornya menjadi apa? Kita bisa masukkan misalnya error ketika mengambil data dari third party API. Atau teman-teman bisa mengolah error yang didapatkan dari sini. Kita coba save, aplikasi kita masih error. Karena di sini kita belum memunculkan datanya. Nah, untuk memunculkan errornya, hanya ketika errornya terjadi, kita bisa menggunakan dandan. Hal yang sudah kita pelajari sebelumnya juga. Di bawah sini, mungkin kita bisa tuliskan, ketika ada error, dandan, kita bisa menampilkan H2. H2, yaitu error yang kita punya. Kita tuliskan error. Kita tutup H2-nya. Kita coba save, kita lihat. Nah, error ketika mengambil data dari third-party API muncul. Tetapi sekarang, tulisan sedang loading ini masih muncul. Kenapa? Karena kita merubah dia menjadi false hanya ketika dia berhasil, tidak ketika dia gagal. Nah, sebenarnya kita bisa aja langsung tulis di sininya sama seperti yang awal, kayak ada set error dan set loading menjadi false. Tetapi ada dua hal yang sama kita lakukan di dalam dua tempat yang berbeda. Biasanya programmer sudah gatel ketika melihat hal yang seperti ini. Nah, lalu ada nggak sih caranya biar kita hanya melakukan set loading ini satu kali? Bisa, kita coba back dulu ke sebelumnya. Nah, di sini ada satu lagi di dalam chain promise, yaitu finally. Finally akan dipanggil ketika promise kita berhasil ataupun ketika promise kita gagal. Di sini kita bisa ngeset loadingnya menjadi false kembali. Kita coba save, kita refresh. Nah, sekarang ketika third party API-nya gagal, kita bisa menampilkan sebuah error ke dalam usernya dan tulisan loadingnya pun tidak akan muncul kembali. Berarti di dalam DEN-nya kita bisa set loadingnya dan kita bisa rubah ke desain yang awal, set data. Seperti ini. Kita save. Nah, yang terakhir, di bagian looping ini, untuk sekarang kita baru membuat sebuah LI. Tetapi nanti kita bisa membuat sebuah elemen yang lebih complicated. Kayak ada div-nya, lalu ada gambarnya, lalu ada tulisan, dan lain-lainnya. Nah, kita bisa membuat dia menjadi satu komponen sendiri, agar kita tidak mengetik semua elemennya satu persatu. Kita bisa copy dulu, lalu di sini kita bisa membuat satu komponen baru. Misalnya komponennya adalah list. Kita coba return komponennya. Save. Key-nya kita tidak masukkan di sini. Nanti kita masukkan di dalam looping-nya. Lalu di sini item.title kita dapatkan dari props yang dikirimkan. Props. Lalu di sini kita bilang props.title. Nah, di sini kita tidak menggunakan list lagi, tapi kita akan memanggil komponen yang kita sudah buat. Tuliskan list. Lalu dia akan menerima satu props, yaitu title. Di sini kita masukkan title adalah item.title. Jangan lupa kita tutup. Kalau tidak ada apa-apa, kita bisa melakukan self-closing tag. Seperti ini, save. Kita lihat lagi, sedang loading. Oh, kita belum ganti lagi. Ini jadi type code. Kita refresh. Nah, list kita sudah muncul. Errornya muncul lagi karena kita belum memberikan sebuah unique key. Kita bisa berikan unique key-nya, tidak di dalam listnya lagi, tetapi ketika kita memanggil komponennya. Di sini kita bisa berikan key adalah item.id. Kita save, kita refresh.
tampilannya masih sama. Inilah cara kita melakukan hit third party API di dalam komponen React kita. Kita akan menggunakan use effect untuk melakukan set effect memanggil third party API, dan kita menuliskan dependensinya array kosong, menandakan kita hanya akan menjalankan fetch API-nya satu kali. Kita membutuhkan 3 state, yaitu state untuk menampung data, state untuk menampung kondisi apakah sedang loading atau tidak, lalu state yang menentukan apakah ada error yang ada. Ketika then-nya berhasil, atau fetch API-nya berhasil, kita akan merubah datanya dengan data yang didapatkan pada API-nya. Lalu ketika ada error yang muncul pada catch-nya, kita akan ngeset error-nya untuk ditampilkan ke dalam tampilan user-nya seperti ini. Dan ketika then atau catch-nya sudah selesai, finally-nya kita akan rubah status loading-nya yang awalnya true menjadi false. Di sini, kita menggunakan ternary untuk menentukan elemen apa yang akan kita tampilkan. Misalnya, ketika loading-nya true, kita akan menampilkan tulisan sedang loading, dan ketika dia tidak loading, kita akan menampilkan sebuah list. Untuk menampilkan listnya, loopingnya kita lakukan menggunakan map, data.map. Setiap loopingnya, kita akan mereturn sebuah komponen list yang akan menerima satu props title. Dan juga jangan lupa, ketika kita melakukan perulangan, kita membutuhkan sebuah unique identifier dengan props key. Dan terakhir, untuk menampilkan errornya, kita bisa membuatnya menggunakan dandan, yang menandakan bahwa elemen H2 error ini hanya akan dijalankan ketika ada error yang muncul. Ketika tidak ada, maka errornya tidak akan ditampilkan.